Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya, rahayu, rahayu, rahayu. Saudara-saudara hutan pring, kita ketahui semuanya bahwa musim kemarau ini sepertinya cukup panjang ya, sehingga di beberapa wilayah pada kekeringan. Bahkan di tempat ini pun yang merupakan peninggalan dari kerajaan Majapahit, sebuah kolam terbesar di Indonesia, juga mengalami kekeringan. Nah, kita coba mendekat bagaimana keadaan dari kolam terbesar di Indonesia ini. Saat ini airnya sudah surut, teman-teman. Nah, bisa dilihat, jadi volume air yang di depan kita saat ini sudah pada surut ya, bahkan di pinggiran dari tempat ini. Nah, bisa dilihat ini sudah kering. Inilah kolam Segaran yang berada di Trowulan. Kalau kita lihat bagaimana mereka membuat kolam ini dengan sebegitu lebar, sebegitu besar. Nah, ini strukturnya sangat rapi sekali. Jadi semacam kayak apa ya, teknologi yang digunakan pada waktu itu semacam kayak canggih, betul. Oke, kita coba ke sini. Di area sini penataan dari batu batanya ini sangat berbeda. Jadi untuk pinggirannya dengan isian di dalamnya ini semacam kayak zigzag begitu. Terus untuk di sisi dalam, kita coba lihat teman-teman. Nah, ini adalah struktur dari sisi dalam kolam Segaran ini. Ini kedalamannya hampir mungkin 3-4 meter ya. Lewat situ Bang, lewat situ mudune. Tak iso mudun. Sangat mengagetkan situasi. Biasanya terjadi seperti ini akan ada fenomena alam kan? Fenomena alam apa? Kenegaraan. Oh gitu ya. Pada semacam waktu ada itu, tanda-tanda tertentu. Iya, begitu pada ya? waktu itu ada pohonnya yang tua di sebelah kanan itu. Oh, di pojokan situ. Iya, ada pohon itu tumbang. Dan pada akhirnya penguasa Indonesia masa Bapak Soeharto itu loh. Oh, yang 98 ya? Iya, akhirnya lengser di situ. Oke. Dan ini akan ada apa ya? Iya. Adakah kaitannya dengan kenegaraan begitu ya? Tapi mesti mungkin ada. Kan di sini jadi rujukan kenegaraan Majapahit itu. Betul. Jadi fenomena ini tentang kekeringan atau surutnya air di kolam Segaran ini kan, itu tidak terjadi setiap tahun. Setiap tahun. Tapi hanya tahun-tahun tertentu begitu loh. Tahun tertentu. Dan ini 2 tahun terakhir ini, ini kekeringan terus begitu. Terus. Biasanya nggak pernah surut. Iya. Ini orang-orang pada cari ikan. Ikan. Sepertinya dapat banyak deh. Iya. Dan kalau melihat dari kondisi warga di depan kita yang mencari ikan itu, dan sepertinya tidak begitu dalam kan? Dia tidak Itu dalam. padahal sudah di posisi tengah ya. Tapi ini kan bisa menjawab yang dulunya katanya di sini ada piring-piring emas yang dibuang itu. Ya, ternyata betul. Jawabannya itu adalah politik Majapahit yang bisa dianggap kaya oleh negara lain begitu. Di bawah ini dipasang rajut kan ternyata. Video kita kemarin sebetulnya. Belum 1 minggu kan ada. Di bawah ini dipasang rajut, dari tamu-tamu negara lain itu dikasih satu suguhan piring mangkok yang terbuat dari serba emas, serba emas, dibuang begitu saja. Iya. Dan ternyata dipasang rajut, pada akhirnya tamunya pulang, piringnya diambil lagi. Begitu ya. Politiknya sangat luar biasa Majapahit. Jadi memang ada cerita rakyat di sini, teman-teman.
cerita warga ini sudah umum bahwa kolam Segaran ini ya, ketika ada kunjungan dari negara lain gitu ya, kerajaan lain gitu, mereka disuguhkan dengan berbagai macam makanan yang sangat lezat begitu, dengan wadah yang semuanya serba terbuat dari emas. Ketika makan selesai, wadah-wadah tersebut itu dibuang ke kolam Segaran ini. Itu cerita rakyat sebetulnya, tapi entah betul tidaknya tidak tahu ya, karena memang tidak ada temuan yang signifikan perihal dari catatan Belanda waktu mengekskavasi atau membuka dari kolam Segaran ini. Nah, ini adalah posisi di sebelah selatan, dan saat ini saya berjalan ke arah timur, teman-teman. Nah, seperti ini. Ini sangat luar biasa ini. Kolam Segaran ini yang memiliki ukuran 325 kali 175 meter, kolam dengan kedalaman sekitar 2,88 meter ini ditemukan pada tahun 1926 dalam kondisi tertimbun tanah, teman-teman. Dan pemugaran yang dilakukan yaitu pada di tahun 1966 tersebut, lalu dilanjutkan pemugaran kedua yang dilakukan pada tahun 1974. Kolam ini diduga dibangun untuk waduk dan penampungan air ya, untuk menangani irigasi, sektor pertanian dan sebagainya pada waktu itu. Dan air dari kolam Segaran ini mengalir dari sisi utara menuju ke sungai dan selanjutnya menuju ke sawah-sawah pada zaman kerajaan Majapahit. Kolam Segaran ini berdekatan dengan sejumlah situs-situs peninggalan Majapahit, juga serta berdekatan dengan Museum Trowulan ya, Pusat Informasi Majapahit. Tentang fenomena keringnya kolam Segaran ini, itu memang terjadi saat musim kemarau, sekitar 2-3 tahun terakhir ini, teman-teman. Sebelumnya kolam purbakala ini tetap terisi air meski memasuki musim kemarau. Namun ya itu tadi, mungkin karena penyebab kemarau panjang ini ya, dulu ada saluran air di samping Museum Trowulan yang berdekatan dengan kolam ini, tetapi sekarang sudah ditutup. Saluran yang satunya dari selatan juga ditutup. Kemungkinan yaitu tadi, mungkin ya, penyebab dari kolam Segaran ini mengering ya, atau surut begitu. Sejumlah dugaan-dugaan begitu bermunculan terkait penyebab keringnya kolam Segaran ini. Ada yang mengatakan ada hubungannya dengan kenegaraan saat ini, atau ada kaitannya dengan beberapa kejadian-kejadian yang ada di Trowulan ya. Tapi itu hanyalah dugaan-dugaan dari beberapa orang tertentu saja. Tapi kalau dilihat dari beberapa sumber yang kami baca, terjadinya kekeringan yang ada di kolam Segaran ini itu karena degradasi tanah di sisi selatan kolam ya. Apalagi di wilayah ini banyak produksi bata merah atau beberapa pengolahan tanah ya, yang berbahan baku tanah begitu. Ini adalah kolam Segaran, dan di sebelah selatannya, nah ini dulu sebetulnya rawa, teman-teman. Ini sebetulnya dulu rawa begitu. Tapi
mengalami reklamasi yang saat ini seperti sudah seperti lapangan kosong gitu ya. Apa penyebabnya dari ini? Karena adanya reklamasi ini sehingga kurangnya resapan air di daerah sini, atau memang dampak kekeringan di kolam sekarang itu memang karena ya itu tadi kemarau panjang ini gitu. Teman-teman, kolam sekarang sudah terkenal, jadi kebanyakan orang Indonesia, tentunya orang Jawa ya sudah tahu ya adanya kolam sekarang ini. Kalau teman-teman dari luar pulau ingin mengunjungi kolam sekarang, nanti bisa langsung aja searching di Google Maps kolam sekarang Trawulan, Jawa Timur. Semoga bermanfaat dan salam budaya Nusantara. Tinggalkan persiskan sambung bersadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.